ketika menentukan nama itu saya juga mikir sebelum akhirnya sampai ke nama Arpi ya. Changpren mungkin ya. Beneran mau lu pakai itu Changpren tadinya. Subjeknya ini bikin pusing malah. Itulah perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia ketika dia berhadapan dengan orang yang tiba-tiba menghiasi hatinya aja gitu. Tentang apa? Udah disiapin single berikutnya, kagak ada jenaka-jenakanya. Gak ada jenaka, berarti serius langsung nih. Serius, tapi nggak galau juga, serius juga. aja. Apakah Arpi tidak ingin diafiliasikan dengan JKT48 sama sekali? Wah, bold sekali nih. Ya maaf, mencoba untuk tidak menyesali apapun sih. Jadi ya udah yang udah berjalan biar berjalan. Ultimate, selamat datang di Ulti Ulik Tipis, di mana kita menghadirkan seseorang dan kita ulik-ulik tipis saja di baliknya. Kalau misalnya dia punya cerita, ya udah gue tanya, Bagaska. Kali ini saya sudah bersama seseorang yang seperti familiar, tadi gue udah bilang, manggilnya sebagai Mas Arpi. Mas Arpi. Arpi, ya? Yeay. Selamat datang kembali, sepertinya ya. Kembali nggak? Atau pertama kali berarti? Pertama kali ke Ulti. Sebagai Arpi ini yang pertama kali. Sebagai Arpi. Tapi saya sendiri berarti udah yang ketiga kalinya Mas. Ketiga kalinya ya. Wow. Sebenarnya 4 kali malah ya. Cuma waktu itu di balik layar. Balik layar, betul. Ya, Ivan, apa kabar? Wih, jangan lupa ditonton ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Jangan lupa ditonton. Ulti yang itu, yang yang edisi Connection waktu itu. Iya. Iya. Jadi Arpi, saya. Gue manggil lu Arpi aja nggak apa-apa ya? Iya. Kalau sekarang persona saya sudah saya ganti nama dengan Arpi. Nah, ngomong-ngomong soal mengganti dan persona nih. Ini ngomong-ngomong sebelumnya diintroduce dulu nama asli. Oh iya bener juga ya juga. Kayak udah pada tahu gitu ya Ultimate. Yakin, udah pede banget. Ya udah, kalau gitu Arpi, terima kasih sudah datang ke sini. Oh enggak. Boleh perkenalan diri dulu, siapa saya sebenarnya dan saya bekerja sebagai apa? Saya Arpi, halo. Sebelumnya saya dikenal dengan nama asli saya yaitu Rangga Pranendra. Kok doxing sih? Apaan doxing? Oh, enggak doxing ya? Enggak, emang beneran kok. Emang bener ya? Emang kenyataan dan realita. Emang, ya. Saya boleh. Sempat diundang mengundang diri sendiri, minta hostnya untuk mengundang saya ke Bernas untuk diinterview seputar beberapa hal. Iya, banyak loh. Walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh dari musik juga sih ya. Iya betul. Yang pertama kali itu waktu itu kita masih duduk di sini Mas, masih berdua di. Waktu itu belum ada begini. Waktu itu tulisannya masih di sini. Oh iya betul. Kok apa sofa yang ini kita berdua. Habis itu yang kedua. Yang kedua kan ngomongin musik tapi kan musik musik Indonesia tuh ya waktu itu betul, ya bersama seseorang juga. Yes. Yang udah lama gak ketemu. Nah, terus yang ketiga di sini sebagai Arpi. Yes, betul. Iya, ini adalah yang ketiga ya. Berarti kita bakal ngomongin gak jauh-jauh juga ya. Karena seharusnya pas ini lagi tayang single Anda yang itu yang baru sudah rilis yang berjudul Amusing Bikin Pusing. Nah, itu nanti kita bakal ngomongin juga tentang Amusing Bikin Pusing ya. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin tentang persona dulu dong, Pi. Yes, asik Pi. Papi, Arpi. Oke, siap. Gimana Mas Bayas? Mau tahu dong sebenarnya perbedaan dari persona Arpi sama yang sebelumnya itu si Rangga Pranendra itu ada bedanya nggak sih? Sebetulnya memang tidak ada ya, tentu. Tapi ada motivasi atau reason di baliknya itu. Oke. Awalnya memang saya berbelas-belas tahun berkarya, bikin lagu, rilis lagu, nyanyiin lagu ciptaan sendiri itu atas nama Rangga Pranendra kan. Atas nama sendiri. Atas nama sendiri. Kemudian saya terbentur dengan satu momen di hidup saya yang membuat saya sadar, kayaknya jangan pakai nama asli kali ya, kayak pakai stage name lebih aman dan nyaman gitu. Seaman dan senyaman kalau kita berkendara di malam hari dengan menggunakan Gak usah bro. Masalahnya nggak lu bawa juga kan lampunya. Gak usah. Oke, balik ke aman dan nyaman lagi. Aman dan nyaman, ya. Iya, saya merasa ya udah aku pengen ada satu momen di hidup di mana biarkan nama asliku biar menjadi nama pribadi aja, digunakan untuk keperluan pribadi. Toh saya juga ada pekerjaan profesional di luar ini yang require saya untuk pakai nama asli. Tapi untuk stage, untuk persona di atas panggung atau di dunia maya gitu, sepertinya saya butuh
pakai nama baru. Itu pun terinspirasi juga dan terpikirkan juga karena saya melihat daftar jajaran nama artis-artis lokal dan interlokal, lokal dan mancanegara. Banyak dari mereka yang menggunakan nama panggung gitu, simply. Seperti Siapa aja? aduh, siapa ya? Kemarin tuh aku udah ngelis loh. Siapa ya? Titi DJ deh. Oke, Wis. Titi DJ. Dia tidak dilahirkan di akte dengan nama DJ. DJ. Enggak dong, terus TT DJ enggak, beda. Nah, terus ini Ariel Ariel Noah. Iya. Nama nama aslinya kan bukan Ariel. Walaupun mirip-mirip. Mirip-mirip. Iya, tapi Oke. kemudian dia menggeser namanya menjadi Ariel. Ariel. Gitu. Terus keren juga ya. Pakai Bikin. konsep serupa gitu. Oke, berarti kan RP, mungkin bisa lo ceritain juga maksudnya RP itu apa, kenapa harus RP? mungkin gini. Yes. Satu hal yang belum gue tanyain, ada nggak nama lain selain RP yang kayaknya asik nih pakai nama ini, pakai nama itu, dan akhirnya final decision lo adalah RP. Final Destination. Final Destination. Oh ya, maaf. Final Fantasy. Wah, RP itu filosofinya ya dari nama saya sendiri, inisialnya R dan P, RP, Rangga Pranendra. Di Inggris kan, RP. Lalu dibuatlah seapa adanya, ARPI, RP, udah gitu aja sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel Dan itu. sebenarnya kalau gue Tadi boleh apa tuh? pertanyaan lu belum selesai, belum gue jawab padahal tadi. Yang mana tuh? Ada nggak posibilitas nama lain kan? nama. Ketika Boleh, menentukan boleh. nama itu saya juga mikir sebelum akhirnya sampai ke nama RP ya. Changpren mungkin ya. Beneran mau lu pakai itu Changpren tadinya? Tadinya mau Changpren kali jadi stage name ya. Cuman terlalu Changnya tuh terlalu takutnya apa ya? Nggak sesuai dengan penampakan visual saya. Chang. Jadi jangan Oke. Chang deh. Nah, itu biar jadi panggilan ini aja. Panggilan Bercanda, lokal saya iya. dengan teman-teman gitu. Kemudian Greg Glorious juga sempat saya pertimbangkan iya. jadi nama. Greg Glorious. Itu dari nama baptis Gregorius jadi Greg Glorious. Kelesetan lah ya. Cuman setelah pikir-pikir lagi kepanjangan gitu. Greg Glorious. Udah yang singkat dan simple aja gitu. RP udah paling singkat dan simple. Itu pas lagi ini RP emang tiba-tiba kayaknya ya udah RP aja lah. Aku pun nggak ingat spesifiknya kapan dan di mana tiba-tiba RP lucu kali ya gitu aja. Tapi nggak tahu lupa lagi di mana tuh, entah di motor, entah di WC, entah pokoknya lagi nyantai lah. Iya. Lagi nyantai. Ya tadi gue pengen komentar sebenarnya RP itu cukup mudah juga untuk diucapkan dan ditulis gitu. Jadi kalau misalnya lu ngomong RP, oh ya udah ARPI. Paling secara penulisan kan A-nya kecil, I-nya kecil. Karena kan yang lu pengen emphasize adalah RP-nya. Betul, R sama P-nya gede, A sama I-nya secara kecil. penulisan yang harfiah lah, yang bukan harfiah sih, yang proper. Iya betul. Sebagaimana misalnya gue The Bagaska, K-nya harus gede. Oh betul, iya kan? betul, Gitu. seperti itu. Memang itu hal-hal kecil yang bisa diapresiasi kalau misalnya orang nulisnya benar. Trivial tapi krusial. Iya betul. Betul. ARP-nya gede, A sama I-nya kecil karena I itu cinta. Oke. A sama Jepang ya. I itu cinta artinya kan. Iya. Iya, Aku memang. pengen menunjukkan bahwa walaupun kecil begini aku punya cinta. Enggak itu Ya, gue lu baru dapet mikir, lu baru dapet mikir. kan? Baru Iya. mikir. Saya kan orangnya sangat spontan. Wuhui. Oke. Tadi langsung aja nih, karena Yes. tadi di awal kita udah ngomongin tentang single yang harusnya rilis hari ini nih. Pas lagi Ulti ini udah tayang, singlenya sudah bisa didengarkan juga. Amusing Bikin Pusing. Betul. Itu lagu tentang apa, Mas? Oh langsung ini? Langsung dong. Oh nggak di segmen berikutnya? Enggak. Oh sekarang baik. aja. Amusing Bikin Pusing itu lagu ciptaan saya untuk dibawakan oleh RP. Saya sendiri which is. Mhm. Tentang apa? Tentang apa? Kira-kira tentang apa? Dari Tentang- judulnya aja. Oke, gue tuh pernah denger salah satu lagu teman gue yang judulnya Manis Berbahaya. Wis. Itu sebenarnya tentang perasaan yang campur aduk pas dia lagi suka sama ini gue menebak aja ya. Nggak apa-apa. Perasaan campur aduk pas dia lagi suka sama cewek, jadi kayak bingung cara menyampaikannya. Nah, Amusing Bikin Pusing mungkin mirip-mirip seperti itu. Ya bisa. Kalau sebenarnya aku setiap ada orang yang nanya sebenarnya lagunya tentang apa, aku pengen coba nanyain balik. Kira-kira dari judulnya aja apa yang kira-kira akan terbayang di benak pemirsa gitu. Amusing bikin pusing. Amusing itu artinya apa? Amusing itu kan sesuatu yang menghibur. Oke. Ya kan? Amusement park, taman hiburan. Amusing sesuatu yang menghibur tapi bikin pusing. Nah, gitu. kenapa dia kan harusnya menghibur tuh bikin bahagia, tapi si subjeknya ini bikin pusing malah. Itulah perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia ketika dia berhadapan dengan orang yang tiba-tiba menghiasi hatinya aja gitu. Jadi ini adalah semacam
cinta pada pandangan pertama. Nah, Oke. jadi si penyanyi di sini mengalami cinta pada pandangan pertama, ketemu dengan sosok yang buat dia masih asing, tapi kok keberadaan dia begitu menghibur hidupnya dia. Sampai-sampai dia pusing sendiri gara-gara itu. Nah, itu dia. Oke, itu. Tapi ini gue nanya personal ya, maksudnya karena kan sebenarnya pas gue udah dengerin, by the way, gue udah dengerin singlenya. Ya kan udah rilis kan? Rahasia banget sih. Ya kan udah rilis. Orang dalam, Kak Bagaska ini orang dalam, jadi dia tahu semua. Orang dalamnya Arpi sebenarnya. Gak ada berbobot-berbobotnya sih. Tapi intinya kan kita kan udah rilis ini. Iya, udah rilis sudah. Gue udah dengerin. Tapi pas lo lagi tulis, itu berarti personal tuh liriknya buat lo. Karena kan gue bilang tadi mirip-mirip sama lagu salah satu teman gue juga, si Rangga Pranendra itu. Yang manis berbahaya. Karena pas gue dengerin mirip, tapi ya secara bentukan lagu beda sih. Sebenarnya kalau teknisnya ini lebih ke eksperimen saya dalam menulis lirik-lirik yang jenaka dan punya rima sih. Kalau cerita di baliknya sendiri, kalau yang ABP Amusing Bikin Pusing ini nggak based on true story, tapi based on apa yang pernah saya alami dulu, terus fragmen-fragmennya saya kumpulin lagi, rasa-rasanya saya bayangin lagi, kemudian baru saya tulis gitu. Jadi nggak spesifik mengarah ke satu poin di hidup saya yang pernah ngalamin gitu, nggak. Cuma kayak, oh pernah dulu ngerasain gini, oh feel-nya tuh kayak gitu, kira-kira liriknya bakal gimana ya, kemudian saya eksperimen dari situ gitu. Oke, sebelum ke cerita sebelum ke cerita personal, gue pengen nanya tentang teknisnya dulu deh. Lu nulis lagu ini berapa lama, bikin lagu ini berapa lama? Waduh, ini nggak siap nih. Lupa lu ya? Nggak ini soalnya nggak nyatet ya. Cuman dewasa ini karena sudah terpapar dengan teknologi yang canggih, teknologi mutakhir. Cara menulis saya berbeda dengan dulu. Kalau dulu waktu zaman masih sekolah, saya selalu butuh alat tulis, bolpen, gitar, apapun yang saya kepikirin saya catat. Mau itu chord, mau itu lirik. Iya, termasuk chordnya, nadanya juga, meliuk-liuknya gimana, rima saya trial and error itu saya tulis di kertas gitu. Sekarang saya langsung di depan laptop. Di DAW? Langsung di DAW-nya. Langsung sama musiknya, pertama saya bikin layer ritmisnya dulu, harmoninya dulu, nada dan liriknya saya kembangkan seiring dengan alur yang udah saya bikin tadi. Terus ya udah, akhirnya proses penciptaan lagu berjalan berbeda dengan apa yang dulu saya alami. Tadi pertanyaan lo apa ya? Oke, nanti. Sambil mengingat pertanyaan gua, soalnya ada yang mau lewat dulu nih. Oh ya, itu dia. Oke, kalau gitu Ultimates, kita jangan kemana-mana dulu. Kalau gitu tetap di Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulik Tipis bersama Arpi. Mas, udah mulai Mas? Oh iya. Udah mulai? Iya maaf. Abis superhero landing baru. Superhero landing ya? Iya maaf. Ngomong-ngomong soal superhero landing, udah nonton Superman? Wah itu dia. Bagus. Gua lebih suka Superman yang ini. Lebih suka Superman yang ini? Iya, karena lebih memanusiakan. Dibanding yang sebelumnya, Henry Cavill. Sebelumnya dan yang sebelum-sebelumnya itu ya Superman literally super banget. Yang Tuhan ini tuh lah. Iya, Superman. Kalau yang ini nih yang baru Superman. Nah, itu gue suka saya itu. sisi manusia. Benar. Ngomong-ngomong soal manusia, Asik. lu kan pasti sebagai musisi dan manusia tuh merasakan adanya sisi-sisi personal dalam lagu-lagu yang udah lu tulis. Nah, dalam hal ini, lu nulis Amusing Bikin Pusing. Coba dong, gue mau tahu nih, emang hal apa sih yang bikin lu bisa akhirnya bikin ABP alias Amusing Bikin Pusing? Tadi kan sebenarnya lu udah ngomong kan, sebenarnya ini bukan cerita personal yang gimana-gimana banget, tapi maksudnya bagaimana cara lu meramu peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hidup lu dan akhirnya jadi tuh ABP. Dia masih amazed gara-gara bridging gitu. Iya, rajanya bridging ya. Tebagaskan rajanya bridging. Gak usah. Gimana pertanyaannya gimana cara saya meramu semua fragmen tadi untuk menjadi lagu? Iya. Oh, gimana ini semua balik lagi ke sisi kreatif penulisan aja sih. Aku tuh dari dulu suka bikin lagu dengan rima-rima yang nyambung gitu. Kalau belakangnya ing ya baris berikutnya ing juga gitu. Sinting, pusing, bunting ya semacam itu. Itu ada liriknya ya? Apa enggak ada. Ini barusan aku kan orangnya spontan. Ya jadi
banyak sekali calon-calon lirik yang jadinya gagal. Aku coba tulis ternyata nggak enak sama atasnya, ganti lagi, bahkan sampai atasnya aku ganti lagi gitu-gitu. Proses kreatifnya, trial and error-nya itu aku bingung jelasinnya, tapi itu terjadi. Oke, gua paham Sama sih. seperti penciptaan bumi ini kan gimana dari sekian ratus juta tahun yang lalu, aku bingung jelasinnya tapi itu terjadi. Iya, Itu jadi lebih karena lu gak bisa jelasin juga nggak sih. bisa. Tapi bukan lu yang bikin. bukan bidang saya juga Karena lu sih. bikinnya ABP. Nah, tadi sebenarnya kayak belum terjawab ya tentang personalnya, lu nggak bisa terlalu ceritakan ya. Intinya ya tadi. Bukan tentang nggak bisa cerita, karena nggak ada cerita beneran di baliknya yang saya alami. Cuman sepertinya itu menjadi cerita generiknya orang ketika jatuh hati pada pandangan pertama gitu. Oke, gue jadi ke-trigger kalau lu ngomong lu nggak pernah merasakan ABP, amusing bikin pusing. Masa sih lu nggak pernah gitu loh? Apa ya? Lu seneng sama seseorang sampai bikin lu. Oh pernah justru. Itu, dari situ dong. Salah tangkap nih berarti nih. Maksudnya gimana? Pernah. Cuman ABP ini tidak berdasarkan real story yang pernah terjadi. Hanya fragmen-fragmennya aja. Oh. Itu baru saya kemas menjadi lirik dan kata-kata. Beda dengan Kasmaran. Ada salah satu lagu beliau. dulu saya pernah ya. bikin. Beliau Pak Bagas tahu juga. Tahu. Kalau Kasmaran itu beneran personally inspired by seseorang dan aku bikin khusus buat dia. Beda sama ABP. ABP ini lu nggak ada orang ya? Nggak ada sosoknya sih. Cuma kejadiannya ada. Kejadiannya ada, perasaannya Perasaan itu lu pernah beneran merasakan. beneran terasa. Tapi itu fragment of memories yang udah pernah saya alami dulu aja, saya bawa lagi ke depan. Ya udah saya tulis gitu. Oh, berarti dan gue juga sudah mendengar lagunya, ya maksudnya emang ini ya ranah lu banget ya untuk bikin lagu yang jenaka tapi juga jatuh cinta. Padahal ini lagu pertama. Lagu pertama, iya. Iya. Kenapa? Kenapa ada kalimat padahal? Padahal ini lagu Tadi pertama. katanya ini kamu banget ya gitu. Oh iya benar Padahal juga ya. ini kan pertama. Oh iya benar juga ya. Nggak, lebih ke gimana cara ngomongnya ya? Ya bener ya, Kak Bagas K ini mengenal saya dari zaman Rangga Pranendra gitu kan. Jadi udah tahu lagu-lagu ciptaan saya dari bertahun-tahun lalu kayak gimana. Berarti menurut Kak Bagas K ini masih satu jalur ya, satu genre ya, satu. Iya sih, jujur nih kalau lu mau gua review tipis kali ya. Please, kan ulik tipis. Iya. Ya. Iya. Oke. Sebenarnya emang secara lagu lu nggak keluar dari zona lu sih. Yang dimana itu bukan hal buruk ya. Yes. Kan ada orang kayak lu kalau nggak keluar jadi zona nyaman lu tuh apa lu nggak ada upgrade ya? Ya maksudnya kan kalau dalam musik kan semuanya tidak ada yang absolut gitu loh. Wis, benar, yang Semuanya ada relatif, betul. relatif, jelek dan bagus juga ya masing-masing pendengar punya ini apa sendiri ya. Iya, Dan benar. bahkan waktu itu kan beberapa orang sudah mendengar juga gitu. Semua orang sudah mendengar, cuma Apa waktu ini? itu pas belum rilis, lu kan memperdengarkan ke beberapa kerabat dekat ya kan. Oh, sempat iya. Iya, salah betul. satunya adalah gua sebenarnya. Waktu itu gue bilang not your best, gue berani-beraninya ngomong not your best waktu itu, ingat banget gue. Iya, Iya, benar. karena maksudnya ya gue sudah mendengar lagu lu yang jenaka dan lagu Rangga Pranendra yang jenaka, Iya. sorry. Mari, sama aja sebenarnya. Sama aja ya, oke. Sama aja. Sama Rangga aja. Pranendra sama Arpi tuh orangnya itu aja. Lagu Rangpren yang jenaka, misal kayak Alihkan ke V itu menurut gue sangat menghibur. Secara nada, ya kan biar nggak itu aja, ya kan? Iya. Kan liriknya gitu Oh, kan? berarti saya kemakan lirik saya sendiri nih ya. Iya. Iya. Nah, itu sebenarnya juga berhubungan sama pertanyaan gue selanjutnya. Gimana? Itu aja. Kan sebenarnya secara kemasan, akhirnya lu nge-rap nih. Oh iya betul. Lu pernah bilang ke gue bahwa rap hip hop sih lebih tepatnya ya. Maksudnya Hip-hop. rap lu itu adalah salah satu ranah cara menyanyi yang belum pernah lu sentuh. Di Amusing Bikin Pusing ini merupakan lagu pertamanya Arpi. Yap. Lu berani nih. Iya. Nge-rap walaupun ya nge-rapnya bukan nge-rap yang sok-sok keren, tapi ya lucu-lucuan. Nah, gimana akhirnya lu kok jadi rap nih? 80% rap lah. Ya. Kecuali ref ya. Kalau ref kan lu mulai gitu. Itu mah emang saya desain awal lagu ini formulanya pengen dibikin begitu aja. Aku berangkat terinspirasi juga dari lagu Airplanes, tahu nggak sih? Nah itu lagu siapa ya? Featuring Hayley Williams. Bukan. Gue kayak payphone, bukan. Airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting star? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can hear you right now, wish right. Itu referennya gitu. Terus baitnya rap. Oke. Sepanjang lagu rap sampai ref lagi, itu hooknya menjadi di bagian refnya itu. Terus dia bernada lagi di situ. Oh, Nah, oke. lagu siapa dong? Kok gue lupa. Tapi judulnya Airplanes. Oke, gue nggak tahu. Nah, itu lagu-lagu zaman saya masih kuliah lah itulah. Mm-hmm. Iya, jadi formulanya berangkat dari pengen menciptakan lagu yang bertipe begitu, penyampaian hal-hal yang tidak pentingnya itu disampaikan secara rap, lalu hooknya bagian penting dan intinya itu dinyanyikan, dinadakan gitu, biar catchy-nya dapat mikirnya gitu. Dan kalau dibilang ini not my best, aku pun mengakui ini sebenarnya aku bikin ini sebagai batu loncatan dulu aja. Ini gue bukan ngatain lo ya, maksudnya ini ya berdasarkan apa yang udah gue dengar dari lagu-lagu aja. Dan aku menerima semua masukan dari orang, semua kesan pertama dari orang itu kan valid gitu. Jadi nggak masalah. Aku pun juga tidak menganggap ini sebagai masterpiece juga, karena ini aku bikin supaya dia ada momen buat ngangkatnya dulu, buat berdirinya dulu gitu loh. Ini loh RP dengan Amusing Bikin Pusing sebagai gebrakan pertama, tapi selanjutnya bakal ada lagi. Aku udah ngerencanain sampai 10 lagu ke depan untuk jadi satu album. Tapi nggak tahu ya. Wow. Tiba-tiba album nih. Gue belum nanya bahkan. Ini terlalu too much ini kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Kan coba di ulti. Takutnya nanti itu Pak. Ngejinx. Kalau iya, ya males udah kan nih. namanya harapan gak ada yang tahu tuh. Kalau misalnya emang lu belum ya nggak apa-apa. Seperti Toko 2 juga udah. Oke, gue paham. Nah, gue mungkin bisa lanjut nanya nih tentang yang gue omongin ya. Udah beberapa orang dengerin lagu lu, even sebelum lagunya rilis. Itu lu pegang apa tadi? Box. Buka. Ya dibuka. Nah ini orang-orang yang udah dengerin nih. Oh iya. Ada siapa aja sebut lah. Ada Resdi, ada Mugi, ada Farhan juga udah pernah denger kan. Ada Gifar, ada Ferdi. Ada Ferdi. Nah itu. Ada murid-murid saya. Nah menurut teman-teman yang sudah mendengarkan, apa komentar mereka? Tadi kan kalau gue komentarnya not your best, tapi ya lo banget lah. Ya, menurut kerabat-kerabat saya yang sudah saya kasih dengar lagu Amusing Bikin Pusing, rata-rata dari mereka memberikan pernyataan bahwa kesan yang mereka tangkap adalah wah ini lagunya lucu gitu. Oke. Ini lagunya jenaka, lagunya terus referennya catchy katanya gitu. Terus saya kan emang bikin konten first listen untuk mereka ya. Ketika teman-teman saya kasih dengar lagunya, saya rekam juga tuh. Nah, di beberapa titik di lagunya memang mereka akan merespon gitu loh. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba males, tiba-tiba kayak gitu. Males. Tiba-tiba itu dia kayak gitu. Itu gue dong. Iya. Iya. Jadi saya bisa bilang untuk pendengar pertama mungkin akan banyak elemen of surprise. Nah, elemen of surprise-nya itu dari liriknya, dari patahan-patahan rimanya. Ada beberapa inside jokes juga sih. Apa? Yang mana? Ya, Rater kan jatuhnya inside jokes. Oh enggak inside jokes, itu serius. Itu serius ya? Banget itu. Iya, kamu mau perjalanan pulang kamu lebih aman dan nyaman? Ya. Iya, pakai ginian. Iya itu dia. Aduh. Gimmick gitu mah aku perkaya dalam lirik, senang sebenarnya. Dan aku kan Mas Bagas sendiri pasti tahu banget. Aku dalam penulisan lirik tuh suka bereksperimen dengan hal-hal yang sedemikian. Kayak lagu-lagu saya di LBM. Lagu buat member JKT48 ya. Takutnya dia nggak tahu Ultimate. Iya, lagu buat member JKT48 itu yang saya bikin itu. Oke. Ketika saya rangkai lirik kan agak suka untuk nge-twist di beberapa bagian gitu. Ada masukin humornya. Di tengah sesuatu yang serius ada humornya dikit gitu lah. Semacam itu lah. Oke, itu ngomong-ngomong soal humor dan serius, gue pengen nanya hal yang berhubungan sama itu, tapi setelah ini. Sebenarnya pertanyaannya juga gampang sih gitu doang. Kok langsung di-cut gitu sih? Tadi langsung dapat kode tuh. Iya, dapat kode. Gitu. Iya. Oke, baik. Saya nggak mau overtime, tadi dimarahin editor sama ini. Yaudah kalau gitu, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik TPS.
Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Arpi. Yeay. Nah, Mas Arpi tadi aku udah sebenarnya pengen nanya tentang hal ini kan lu dimulai dengan lagu Jenaka nih, maksudnya bahkan tadi lu udah nge-spill dikit bahwa lu pengen ada album yang berjudul belum ada. Belum di spoil tapi di-spoil iya dulu. belum Oke, belum. tapi gue pengen nanya dari Arpi ini bakal ada lagu yang ini kan Jenaka, nanti bakal ada lagu yang mungkin galau atau kayak tentang apa? Udah disiapin single berikutnya, kagak ada jenaka-jenakanya. Nggak ada Jenaka, berarti serius nih. Langsung serius, tapi nggak galau juga, Nggak galau serius juga. aja. Oke, belum boleh di-spill? Aduh, takut ngejinx jadi jangan dulu. Tapi rencananya sebulan setelah Amusing bikin pusing itu udah Ada rilis lagu lagi. baru lagi dari Arpi. Dan aku tidak akan menari sendiri kalau kata lirik aku pun tidak menari Iya. sendiri. Aku akan menggayat seorang penyanyi Oke. yang suaranya top notch. Aku Tapi dia belum jadi siapa-siapa. Aku rasa di kancah profesional ini dia tuh namanya masih belum. Tapi lu Bersinar. ngerasa suaranya tuh seharusnya Suaranya sudah seharusnya dia setara dengan Celine Dion. Oke. Minimal Dion Wiyoko. Dia nggak beda dong, dia kan aktor ya. Kan Dion juga. Iya memang. Ya, Iya. baik. Berarti ditunggu aja ya Ultimate sebulan setelah Amusing bikin pusing bakal ada lagu baru lagi dari Arpi. Insya Allah. Insya Allah ya. Tadi lu udah ngomongin juga nih, ini satu hal yang pengen gue tanyain karena Arpi ini kan sebelumnya Rangga Pranendra ngapain? Nggak apa-apa, gue mau Ya ngasih udah. scoring aja. Coba sekali lagi. Iya, Arpi ini kan sebenarnya adalah sebelumnya mempunyai nama Rangga Pranendra. Iya. Oke, Rangga Pranendra yang dimana dulu itu sangat sering bersinggungan dengan salah satu idola ibu kota yang bernama JKT48. Oke, mulai minor nih. Oke. Ya. Apakah Arpi tidak ingin diafiliasikan dengan JKT48 sama sekali? Wah, bold sekali nih. Wey! Ya maaf. Ngeri gua. Mahal mas takam ini. Takutnya statementnya terlalu bold ini. Nah, Aduh. Terafiliasi. Dunia ini memang terus berputar. kayak Bernadia. Apa? Oke. Enggak. Enggak ya? Dibilang berafiliasi. Mungkin dulu ya, selama bertahun-tahun saya dalam persona Rangga Pranendra itu udah erat banget kaitannya dengan fandomnya JKT48. Bukan dengan JKT-nya tapi ya. Dengan fandomnya. Karena lu karena bikin lagu untuk member. Aku berawal dari seorang fans JKT48, bikin lagu-lagu yang didedikasikan untuk member-member JKT48. Dan dinikmati sama fandomnya. Alhamdulillah. Ya kan? Bukan membernya. Tapi ya lanjut. Nggak tahu ya kalau Nggak tahu. member kita nggak Oke, pernah oke. ada yang tahu, itu misteri ilahi itu. Ya. Iya, tapi sebenarnya sedikit banyak salah satu alasan kenapa Arpi ini lahir itu juga untuk semacam apa istilahnya ya, Keluar. purifying the Purifying. name gitulah. Biar sebenarnya aku udah punya cita-cita ini sejak 2016 akhir, 2017 awal itu waktu aku sebagai Rangga Pranendra menyatakan pensiun. Nah waktu itu judulnya pensiun ngidol kan. Pensiun dari fans JKT48. Udah pengen banget memulai baru, terus pengen bisa mandiri. Intinya tuh lebih pengen bisa mandiri, nggak pengen bergantung banget sama satu nama, satu grup terutama ya. Iya. Tapi waktu itu ternyata gagal tuh, langkah saya gagal. Nah mudah-mudahan dengan lahir baru, dengan nama baru seperti ini bisa mulai dari nol lagi. Iya, pengennya sih nggak terafiliasi. Pengennya tidak terafiliasi. Tapi kan ya manusia berencana, Tuhan yang Berkehendak. gimana sih? Ya itu. Iya, manusia Tuhan berkehendak. Nah, Ya bisa jadi kehendaknya sama kayak kehendak lu. aku bukan Tuhan. Kemarin doang tuh yang Maret aku Iya, berkesempatan jadi Tuhan. Yesus, Jadi Yesus. iya. Di Rock Jesus guys, by the way. Kita bukan ngomongin apa-apa ya, emang dia jadi Yesus. Jadi di teater. Main teater, iya. Iya, jadi gue Yesus. sapuin dikit lah. Gak ngeri soalnya bukan YouTube gue ini, TV nasional. Ya maaf. Oke, berarti intinya lu tidak mau terafiliasi. Ya, Tapi kalau misalnya, tegas. oh iya, nggak apa-apa dong, harus pakai bold italic gitu loh. Ya. Tapi lu tidak menolak pendengar baru juga, pendengar lama misalnya ada yang tahu si Rangga Pranendra ini dari JKT tapi pengen dengerin lagu-lagu original Arpi. Jujur Li, apapun itu, mau lagu Arpi, mau lagu Rangga Pranendra, mau lagu Rangga JKT, mau teater, apalagi teater. Iya. Jujur Li, ketika ada yang denger itu gue pasti selalu senang dan selalu
terenyuh, terharu gitu loh. Lagu gue didengerin gitu. Lagu gue diwaro, dinotis sama orang. Iya. Iya dong, Oke, iya berarti- dong. Saya sangat senang sekali kalau ada yang dengerin lagu. Bukankah itu yang menjadi cita-cita seorang pencipta lagu? Lagunya Oke. didengar orang, iya kan? Betul. Iya. Siapapun itu ya, Siapapun dari kalangan itu. manapun ya. Dari kalangan manapun, dari dimensi manapun. Oke. Oke, ini udah mulai. Oke. Berarti lu tidak menolak. Nah, Enggak gua, dong. pertanyaan selanjutnya adalah, ini masih berhubungan juga sama Rangga Pranendra. Rangga Pranendra, lu berhentikan, lu pensiunkan atau tetap akan dijalankan? Nama Rangga Pranendra sendiri udah Emang nama lu sih sebenarnya. Cuma nama saya Iya ya, juga udah. ya. Cuman saya tidak akan pakai secara profesional untuk entertainment. Nah, itu bedanya. Entertainment. Oke, Ini kan apakah jatuhnya entertainment nih. Iya. RP, ha. tapi kan lu masih makin nama Rangga Pranendra di teater-teater. Oh iya, Nah, karena teater itu kan juga entertainment. Nah, yang membedakannya gimana ntar? sesuatu yang sifatnya di balik layar itu aku akan pakai nama Rangga Pranendra. Oke. Kita bedainnya kayaknya gitu aja sih. Mungkin kayak Edri kali ya, kayak di ini Sebut dia nama. perkedel jagung. Ya sebut. Ya salah juga ya gue ya. Salah Iya. Iya. Kurang lebih. Nah, tapi kalau sesuatu yang sifatnya di depan panggung, di depan layar, sebagai frontman-nya gitu, aku akan pakai nama RP. Tapi bahkan untuk pencipta lagu gitu-gitu, Arpi. aku Gimana? akan tetap pakai Rangga Pranendra kayaknya, karena itu kan Oh, di balik gitu. layar. Oh. Rangga Pranendra itu sempat bikinin lagu juga untuk beberapa idol lokal, sebut saja gitu, girl group. Boleh sebut Rangga Pranendra itu pernah bikin lagu buat Up Girls, Oke. Mentari, Apa Boleh Sesayang Ini, Tak Bersama, itu tuh lagu-lagu Rangga Pranendra, sama Kencan Bawah Laut. Ah. Gimana caranya mau kencan bawah lagu? Hah? Oh, enggak. Ada dengerin aja Enggak, lagunya enggak. Up Girls. Terus Oke, lanjut. 2019 juga aku pernah bikin lagu judulnya Permainan Mesin Waktu. Untuk kedepannya jika ada kesempatan serupa, secara penulisan nama written by siapa gitu, Pencipta, ya. tetap namanya Rangga Rangga Pranendra. Pranendra tetap. Iya, karena hubungannya sama royalti, Pak. Kalau itu kan nama sesuai KTP. Iya. Oh gitu. Ah, Oke. sedikit banyak informasinya ya. Iya. Oke, berarti Arpi ini akan lu pakai hanya untuk di depan panggung, di depan orang, di depan Ya. kamera gitu. Secara profesional ya. Dan yang pasti karena saya kan juga seorang apa namanya? Kapitan? Kapitan. Enggak ya? Saya kan sehari-hari ngajar. Nggak dijawab lagi seorang apa? Kapiten. Oh, Seorang udah guru. kapiten. Ini kan kalimatnya nyambung. Oke. Saya sehari-hari ngajar, saya seorang guru. Oh, oke, guru. Ya. Kalau Ah, kapitan kan mempunyai pedang pedang panjang. panjang. Wow. bab. Nah, terus karena saya di lingkungan sekolah secara profesional, maka saya pakai nama Rangga Pranendra itu untuk di ranah itu. Oke. Tapi di ranah depan layar atau di ranah sosial media, kalau bisa namanya jangan sama deh. Aku tuh cuma mikirnya sesimpel itu, namanya jangan sama deh, biarkan ini aku aku jauhkan, Dipisahkan Ya, entitasnya. walaupun orangnya itu lagi Itu ya. aja. Penyebutan namanya aja yang beda. Oh, wow. Sebenarnya ya Tak rumit, sebenarnya tak rumit ini. Kayak lagu Up Girls yang judulnya tak rumit. Apa Tak judulnya? Rumit. Ya, Tak rumit. ini dia lagunya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak. Itu bukan ciptaan lu juga kan? Bukan. Ya udah. Oke, soalnya ciptaan lu tak bersama. Wah, iya. Itu dia. Jangan lupa didengerin Rangga Pranendra. Up Girls. Kenapa tiba-tiba? Kenapa jadi tiba-tiba? promosi ya? Iya juga ya. Kagak ada yang nitip padahal. Iya udah. Gue pengen nanya nih, Loh. Mas. Ini Wes. kita berandai-andai. Ah, Udah nonton sore kan? Istri dari masa depan. itu Nah, terbaik. Nah itu. Ya, main-main. Nggak usah. Kan nggak. udah cover. Iya tapi gue gak tau chordnya. Itu Farhan yang tahu. Kalau misalnya lu bisa ngomong nih ke diri lu yang masa lalu, yaitu si Rangga Pranendra, si Arpi sekarang. Tukang bridging banget memang satu orang Ya, ini iya the best. dong. Iya, Lu iya, mau ngomong iya. apa nih ke si Rangga Pranendra? Wah, jika saya sebagai Arpi Ya. sekarang nih punya kesempatan ketemu sama sosok saya di masa lampau dengan nama Rangga Pranendra, maka apa yang akan saya utarakan? Mas, dalam beberapa tahun ke depan kamu akan menjadi Arpi. Kita mulai dari nol ya, terus gue mimisan. Kita ulang dari Terus lu awal. pingsan. Oh Udah, gitu. gue nggak ada sih sebenarnya, nggak Nggak ada yang ada. mau aku sampaikan. Aku tuh karena gini ya, pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang barusan Mas Bagas utarakan itu, yang barusan itu kayaknya lebih cenderung masuk ke saya sebagai suatu bentuk refleksi yang kemudian saya akan mencari
penyesalan saya di mana, regretnya tuh di mana untuk saya kasih tahu ke masa lalu saya untuk jangan dilakuin gitu kan. Kemungkinan akan gitu ya. Tapi ini dalam ranah musisi atau musik aja ya, maksudnya penyesalan pasti banyak dong. Saya lebih ke Musik maksud gue. mencoba untuk tidak menyesali apapun sih. Jadi ya udah yang udah berjalan biar berjalan, ada yang sudah terjadi memang harus terjadi, nggak ada yang perlu disesali, tinggal gimana ke depannya kita lebih baik lagi. Jadi kalau itu bisa terjadi dan kalau saya bisa nyampein sesuatu ke saya yang lebih mudah, tetap lakuin apa yang kamu mau dan kamu suka aja. Ntar kalau udah ketemu batu sandungannya, selamat jatuh, udah gitu aja. Oke, berarti lu Gitu tidak aja. menyesali apapun sebenarnya. Wah, salah nih kalau gue bilang tuh. Enggak maksudnya salah juga ya. Lebih ke Ya gimana udah. gitu loh, emang udah kejadian. Kalau emang saya merugikan orang lain, saya minta maaf. Waduh, Tapi kalau enggak ya udah gitu. Kadang tuh manusia terlalu apa ya namanya? Kepo. Lo tau nggak bedanya kopi sama kepo? apa tuh? Kalau kopi buat diseruput. Kalau kepo. Kepo banget apaan sih? Oke, daripada gua kepo, mending kita lanjut aja dulu karena abis ini masih ada pertanyaan lagi yang gua bakal lontarkan dulu. Bahkan lu belum promosi Instagram, gue lupa sebenarnya dari awal, tapi nggak Oh apa-apa. iya. Ya, tapi nanti aja. Nanti aja, iya, nanti aja. Editor ntar aja. Ya. Kalau gitu, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ultipis. Ultimate masih di Ultipis. Kenapa sih gue? Ya tapi masih bersama Arbi di Yes. sini. Di segmen terakhir ini aku pengen nanya lagi tentang ABP. Siapa tuh ABP? Atau Ahmad? Abu. Jangan. Amusing bikin pusing. Amusing bikin Pranendra. Oke. Why? Enggak ya, salah gue. Sorry. Amusing bikin pusing. Ini bukan bakal rilis. Udah rilis di mana aja dan mungkin lu bisa juga promosi biar orang-orang Ultimates tahu updates tentang si RP ini. Oke. Amusing bikin pusing sudah rilis di Spotify, di iTunes, dan lain-lain. Aduh, gue nggak tahu lagi. Ya, tapi Pokoknya di utamanya banyak digital platform. Tapi ya karena aku pengguna Spotify, jadi aku dengerinnya Spotify. Ya. Oh, lu nggak YouTube Music ya? Dan YouTube Music ada juga di YouTube ada di Music. YouTube Music. Harusnya. Amusing, kok harus sih? Ya. Amusing Terus- bikin pusing ya? Amusing bikin pusing. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mengikuti sepak terjang dan kiprah dari RP ini, RP sudah punya Instagram. Aku ngomong ke sini apa ke situ? Sini dong. Instagramnya ada di langsung username-nya aja. Iya dong. This is RP. This.is.rp. Ya. Nah, sebenarnya gue pengen nanya juga. Apa? Udah ada Instagram. YouTube bakal lu bikin nggak? Sudah ada YouTube-nya. Oh, udah ada. Channelnya udah ada tapi masih kosong. Masih kosong. Namanya sama, This is RP. Sebentar. Iya. Namanya sama, This is RP juga? This is RP juga, tapi kayaknya nggak pakai titik deh. Oh, karena This is RP aja. Nyambung. Ini sebenarnya nyambung nih pertanyaan yang lupa buat gue apa pakai tanya. strip ya? Gue lupa inget. Ya udah nanti tenang aja, gue kasih kok, gue kasih. Oh iya. Tapi gue pengen nanya, musik videonya bakal ada? Music video. Dia lupa juga tuh. Aku belum meremind editor saya, tapi kami sudah syuting. Udah syuting lagi dalam editing. Tadi kasih sound effect wow gitu. Aku sudah syuting. Wow gitu ya. Oke, boleh. Oke. Ya, tenang aja. Oke, Udah lu syuting, udah udah. syuting. Tapi rilisnya bukan di tanggal 1 nanti. Rencananya pengennya sepaket aja. Pengennya deh. sepaket, tapi Iya. belum tahu. Karena kayaknya kemarin gue bisa ketemu editornya juga, kayaknya katanya belum ngapa-ngapain sih, baru rough cut doang gitu ya. Mau nangis. Gak apa-apa. Semangat Kak Haikal. Iya, Haikal ya, jangan lupa diedit lebih tepat. Oke, Iya, tapi iya. nanti rencananya bakal ada music video. Mungkin nanti kalau misalnya memang sudah, bisa ditaruh lah nanti di Ulti snippet-snippetnya Snippet. aja. Iya, aku akan tagih dia nanti. Ya dong, pastinya. Oke. Pengennya sih kan selalu biar proper, ada audio, ada music videonya juga. Walaupun sebenarnya nggak harus. Tidak pernah ada suatu keharusan seorang artis atau musisi ketika rilis harus ada musik video, nggak juga. Memang. Yang mau ditampilkan kan lagu gitu. Audio. Iya, musik video tuh kayak bungkusannya lagi. Tapi itu kan bisa jadi sarana promosi, Bang. Akhirnya menjadi sarana promosi, tapi inti nukleusnya itu kan lagunya kan. Mm-mm.
Tapi karena kita sudah hidup di zaman yang sudah semakin canggih tahun 2025, sebuah lagu harus bungkusannya banyak, ada musik video, ada meet and greet card-nya, ada foto barengnya gitu-gitu kan ya. Nah, maka itu menjadi sebuah mandatory yang sebenarnya nggak mandat-mandat amat. Oke, itu arahnya mau kemana tuh? Nggak apa-apa. Iya, lu cuma berkomentar. Iya, hanya berkelakar saja. Oke. Sebenarnya gue pengen nanya satu lagi Mas tentang Rangga Pranendra lagi, sorry. Karena kan maksudnya lu masih berkarya di teater sebagai Rangga Pranendra. Nanti itu untuk lagu-lagu yang ada di teater-teater nih, itu bakal rilisnya tetap di Spotify lu atau gimana? Atau lu tidak akan rilis mungkin? Nggak tahu ya, kalau aku melihatnya sampai sejauh ini RP ini adalah RP, sedangkan dunia perteateran seni perannya Rangga Pranendra dia akan namanya Rangga Pranendra aja. Kedepannya nanti kalau akan dirilis lagu-lagu teater yang Rangga Pranendra bikin akan dirilis, mungkin akan pakai nama Rangga Pranendranya, bukan nama RP-nya. Bukan nama RP. Berarti memang beda lah ya Rangga Pranendra dan RP ini untuk di sosial media. Ya. Ya beda. Orangnya mah sama, cuma orangnya mah itu lagi. Persona beda. Ya. Oke, Mas. Adminnya juga itu lagi. Saya juga adminnya. Oh, keren Edri. Oke. 2 kali lo sebut nama. Mas, ada yang mau nitip katanya. Silakan. Ini ada titipan dari Bu Produser, ada pertanyaan atau challenge. Oh ya? Ya, aku mau challenge dong, buatin aku lagu bisa nggak? Buatin produser lagu 1 bait katanya. 1 bait atau 1 refrennya gitu sih? Atau gitu lah ya. Sepenggal lah ya. Sepenggal. Iya, sepenggal. Biar spontan. Uhuy. Wah, spontan uhuy banget ya. Improvise banget nih ya. Silakan Mas Arfi, lagu tentang produser Bagaska. Nggak siap lagi terus ya. Sore-sore bertandang ke berita nasional di ulik tipis. Tiba-tiba ku ditodong sebuah lagu tuh ku nyanyikan secara spontan. Spontan. Untuk kak produser yang sedang duduk di pojokan. Hai kamu, apa kabarnya? Kabarku baik-baik, tapi kenapa kok kamu di sana selalu bikin aku pusing? Karena kamu amusing, bikin pusing. I got the mood swing tiap kau berpaling. You're so amazing. Orang asing tapi kok pusing hati ini karena kamu. Oke. Itu sebuah lagu yang lu bikin ya secara spontan. Nah, dan yang di mana itu ada sedikit bait dari itu memang lagunya. Amusing bikin pusing. Enggak, kalau yang awal-awal itu dong. spontan. Tapi amusing bikin pusing. Itu lagunya guys. Kurang lebih seperti itu ya Ultimates untuk Amusing bikin pusing. Jangan lupa didengerin di Spotify, Top Music dan juga teman-temannya ada di RP. Namanya RP. Apanya? Spotify namanya apa, Mas? Spotify-nya belum. Oh, Spotify belum ada. Tapi RP. Pengen RP aja. RP aja. A-nya kecil, I-nya kecil. Ya. Keren This is RP. Enggak. Berarti This is RP itu khusus sosmed. Kenapa sosmednya ke This is RP? Karena RP doang nggak bisa, Pak. Oh, udah kepake. Iya, dan kependekan kan 4 karakter. Oh, tapi official RP nggak bisa juga. Oke. Official JKT48 nggak bisa. Enggak, beda. Itu punya orang emang. Oke. Iya. Maka This is RP itu udah paling gua banget lah gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong banyak tentang Amusing bikin pusing. Makasih banyak, Mas. Belum, Mas. Belum. Terakhir dulu biar nutup gitu loh. Gak enak banget sih. Maaf. Oke. Udah nyanyiin juga tentang Amusing bikin pusing. Lu mungkin ada pesan buat gini deh, kayaknya pesan buat ya udah bener. Pesan buat orang-orang yang ingin berkarya juga mungkin di dalam musik gitu kan. Pengen memulai karena kan Arpi baru memulai. Baik. Ya kan? Ya. Pesan saya untuk rekan-rekan yang mau mulai bermusik. Apa lagi yang kamu tunggu? Nah, itu maksudnya. Oke. Apa lagi yang kamu tunggu? Apa keraguanmu? Temukan problem atas itu dan cari solusinya bersama. Mari bergabung.
Bukan. dong, bukan. Kalau mau mulai, ayo mulai. Kalau butuh bantuan apa-apa, Emang boleh? aku bisa loh jadi guru les kamu. Enggak, kok jadi itu sih promosi gue Lah, nggak sebagai apa-apa, guru? Enggak, tapi aku juga ngajar les. Emang Om. ngajar kan? Ya. Emang ngajar les musik Kenapa kan? jadi ke situ arahnya? Ini Ya, siapa lu sih yang yang ke ngarahin situ. gitu? Lu yang ke situ. Buat teman-teman yang mau belajar bermusik, tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Saya sendiri sudah tua ini hitungannya. Tapi tidak ada kata terlambat. Jadi let's go. Mari kita bermusik itu untuk mengembangkan potensi diri, tidak hanya untuk senang-senang aja. Itu yang utama senang-senang, tapi juga untuk memperkaya pengalaman, Oh, soft pengalaman skill, ya. Oke. dan apalagi Kirain mau perkaya dompet. memperkaya Enggak. dompet juga kalau emang itu ya itu takutnya kalau itu yang menjadi tujuan utama bahaya, Kenapa tuh? jadinya nggak tulus. Nah. Iya, itu Gak usah. Tapi nggak apa-apa, motivasi orang kan beda-beda. Yang penting adalah kamu mulai apa belum. Nah kalau belum, mari mulai bersama Arpi. Enggak, bukan. Enggak. Lu udah pakai begituan pula. Iya lagi. Oke. Kagak ada bungkusannya ya. Jadi apa sih? Ya udah. Apa sih yang mau gue omongin barusan? Nggak ada ya. Ya intinya mulai gitu loh. Kalau misalnya mau Kalau- pengen mulai. Mulai. Kalau Mulan, Who is the girl I see? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Itu Yaudah, aja kali ya. makasih. Mas, tar dulu mas. Belum kelar ini. apa? Udah cukup kali ya? Ya udah cukup Mas Arpi. Terima kasih sudah datang ke Ulti dan semoga sukses, semoga sukses. Semoga Amin. Amusing bikin pusingin banyak yang dengerin dan Amin. positif feedback buat Mas Arpi ke depannya. Mix juga nggak apa-apa. Mix juga nggak apa-apa. Aku pengen kayak James Gunn. Kenapa tuh? Dapat mix Oh reviews. iya, dapat mix review ya. Iya, oke. Tapi kan setidaknya gue lebih ke semoga lu rilis lagu yang ini di gue lagi sih. Gue tuh menunggu gitu loh. Maksudnya Amin. mana nih yang kena di gue lagi. Semoga. Ya tapi kan sebenarnya lebih ke gue nyuruh aja sih itu. Cuma kan kalau penulisan lagu kan orang gak ada yang tahu. Even kita sebagai penulis lagu juga penulis lagu kayak nggak expect nih tiba-tiba arahnya ke sini ya kan. Mudah-mudahan ya nanti di phase 2. Ish. Ada phase-nya. Kayak phase 1 belum mulai deh. Ya udah, Arpi will return ya. Ya udah kalau gitu, Mas Arpi terima kasih. Makasih sudah having me di Ulti untuk yang pertama kalinya dan ketiga kalinya. Ya udah, semoga bisa kesini lagi. Dan buat Ultimates, jangan lupa didengerin Amusing bikin pusing di Spotify, The Music dan teman-temannya. Dan semoga sudah ada music videonya ya. Ya. Haikal Daming jangan lupa. Kalau gitu kita ketemu lagi kali ya di Ulti TV selanjutnya. Amusing, bikin pusing, I get the blues way. Biar kau bapak